Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai termodinamika. Di sini kita akan membahas bagian kedua dari termodinamika, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar dari termodinamika yang berujung pada hukum satu termodinamika, yaitu mengenai kekekalan energi dan beberapa besaran yang berkaitan dengannya. Ada kerja, kemudian ada kalor, ada energi dalam, seperti itu. Nah, di pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai hukum kedua dari termodinamika itu sendiri, dimana nantinya kita akan membahas salah satunya di konsep besaran yang bernama entropi, begitu. Nah, sebagai pembukaan, saya akan memperlihatkan kepada Anda sekalian terlebih dahulu ada dua buah gambar di layar ya. Ada gambar A, ada gambar B. Ini adalah ruangan yang sama seperti itu, atau kalau kita bicara dalam konteks termodinamika, ini berarti berada pada sistem yang sama, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi ini ada dua buah kondisi A dan kondisi B, di mana terlihat di layar bahwa kondisi A itu ruangannya masih kelihatan rapi dan enak dipandang ya, begitu. Kemudian kalau di kondisi B itu sudah berantakan. Nah, apa maksud dari kedua gambar ini? Kalau kita asumsikan A itu sebagai kondisi awal dari si ruangan, jadi kondisi awal ruangannya itu adalah rapi dan teratur, begitu. Lambat laun atau lama-lama itu nanti tanpa kita menyadari prosesnya, itu tahu-tahu ruangan itu akan kelihatan berantakan aja, walaupun di perjalanan menuju ke berantakannya itu tentunya ada proses yang terjadi, tapi kita seolah-olah kayak semacam tidak sadar bahwa proses tersebut terjadi. Jadi proses kita meletakkan celana sembarangan, kemudian mainannya diletakkan begitu saja di sembarang tempat, dan misalkan poster tiba-tiba jadi bengkok kayak gitu ya. Nah, ini indikasinya, atau ini menjelaskan bahwa ketika ada dua buah kondisi, kita asumsikan kondisi awalnya itu A dan kondisi akhirnya B, atau kondisi yang berantakan seperti itu. Kita kadang tidak menyadari ada sebuah proses yang terjadi, kayak tiba-tiba dari awalnya rapi, kemudian tiba-tiba jadi berantakan aja. Nah, itu adalah konsep yang mendasari adanya konsep yang nanti akan kita bahas, yang namanya itu adalah entropi, atau hubungannya nanti dengan kespontanan proses. Jadi proses A ke B itu seolah-olah terjadi secara spontan, jadi kayak begitu saja terjadi. Sedangkan kalau kita ingin mengembalikan kondisi ke kondisi awal, jadi misalkan dari B ke A, itu kita butuh effort, kita butuh kerja, kita butuh melakukan sesuatu untuk membalikan kondisi ke kondisi awal yang rapi ini. Tetapi pada konteks kespontanan atau kespontanan proses itu, kita dikatakan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi selama proses itu terjadi, kayak tiba-tiba itu terjadi begitu saja, begitu. Itu yang dimaksudkan dengan konsep spontanitas atau kespontanan. Nah, contoh lainnya lagi, misalkan saya punya telur. Saya di sini pakai beberapa contoh gambar ya. Ada misalkan telur yang pecah dan sudah keluar ya isinya, si putih dan kuning telurnya. Kemudian ada piring pecah. Nah, ini kondisi awalnya itu kan berarti masih berada dalam kondisi utuh si telurnya.
kemudian piringnya juga masih dalam kondisi utuh. Nah, kalau misalkan akhirnya telurnya sudah pecah dan piringnya sudah pecah, itu secara natural ya mereka itu akan tetap berada pada kondisi yang pecah ini, seperti itu, kecuali kita melakukan sesuatu atau memberikan usaha-usaha tertentu yang memaksa telur dan memaksa piring untuk kembali ke kondisi awalnya. Namun secara natural telur yang pecah itu akan tetap pecah, piring yang pecah juga akan tetap pecah, seperti itu. Kemudian begitu pula di konteksnya larutan garam, misalkan saya mencampurkan air dengan garam dapur ya. Ketika mereka dicampurkan, mereka akan menjadi sebuah larutan garam. Secara natural akan seperti itu, dan secara spontan mereka akan menyatu seperti itu, dan tidak akan memisah sampai kapanpun, kecuali kita memberikan usaha-usaha tertentu yang memaksa keduanya untuk berpisah. Kemudian di contoh yang terakhir atau di gambar yang terakhir, kita punya air di laut ya. Di situ aliran air itu akan selalu mengikuti arah dari angin. Kita kemungkinannya akan kecil sekali si aliran air itu akan mengalir di arah yang berbalikan dengan arah anginnya. Itu kemungkinan yang amat sangat kecil sekali sehingga bisa diabaikan. Nah, itu atau konsep-konsep inilah yang nantinya akan menjadi konsep utama atau konsep general di pembahasan mengenai hukum 2 termodinamika, yaitu besaran yang namanya entropi. Di mana entropi itu mendeskripsikan bahwa hal-hal yang seharusnya atau secara natural itu terjadi pasti akan terjadi. Kemudian entropi kalau dibahas lebih mendalam itu nantinya juga akan berkaitan dengan probabilitas keadaan. Jadi sebuah proses atau sebuah keadaan itu akan memilih probabilitas yang lebih besar. Jadi misalkan saya punya telur yang pecah, probabilitas telurnya tetap pecah itu akan jauh-jauh lebih besar daripada si telurnya itu tiba-tiba bergabung dan menyatu kembali. Itu probabilitas yang sangat amat kecil sekali, bahkan bisa diabaikan, hampir tidak ada bahkan. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain. Nah, itu juga nanti akan bisa diterapkan ketika kita bicara mengenai hubungannya dengan reaksi kimia. Itu bisa dilihat apakah sebuah proses itu terjadi secara spontan atau tidak spontan. Hubungannya nanti dengan konsep-konsep di berbagai hal ya yang lebih aplikatif. Tapi di sini kita akan membicarakan hal-hal atau konsep-konsep yang lebih umum dan sederhana terlebih dahulu. Oke. Nah, kata kunci di hukum 2 termodinamika ini adalah entropi. Atau kalau kita bahasakan secara simple, itu adalah derajat ketidakteraturan. Walaupun secara filosofis atau secara lebih mendetail definisi ini mungkin bisa diperdebatkan, tapi secara umum dan simple kita bisa menganggap bahwa entropi itu adalah derajat ketidakteraturan dari sebuah sistem atau proses. Jadi kalau keadaan teratur itu dikatakan bahwa entropinya rendah, dan keadaan tidak teratur dalam tanda kutip ya dikatakan bahwa entropinya bernilai tinggi. Contohnya kalau kita ambil yang paling simpel itu adalah tiga fasa zat ya, ada solid, liquid, dan gas. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Di keadaan yang normal atau natural, solid atau padatan itu punya struktur yang lebih teratur dibandingkan liquid dan gas. Kemudian liquid itu juga punya struktur yang lebih teratur
daripada gas, tapi dia tidak lebih teratur daripada solid atau padatan. Maka secara sederhana kita bisa anggap bahwa entropi dari padatan itu lebih kecil daripada liquid, dan mereka berdua itu entropinya jauh lebih kecil daripada gas, karena dianggap mereka jauh lebih teratur daripada gas. Seperti itu kira-kira. Entropi ini diberi simbol S besar ya untuk sistem besarannya. Oke, kemudian untuk proses termodinamika sendiri biasanya fokus permasalahannya itu ada di perubahan entropi atau delta S. Kita jarang menggunakan S-nya saja atau S yang tanpa delta ya untuk masing-masing keadaan, tapi kita lebih sering mendeskripsikan dalam terma atau dalam istilah delta S, karena kita sering kali mendeskripsikan lebih sering mendeskripsikan proses begitu, karena proses itu berarti dari sebuah keadaan menuju ke keadaan lain, maka kita melibatkan simbol delta di situ atau perubahan entropinya. Misalnya kita sedang bicarakan tentang perubahan keadaan dari keadaan 1 ke keadaan 2, itu secara matematis delta S-nya atau perubahan entropinya itu dideskripsikan sebagai integral dq per t. Ini bentuk umumnya. Kemudian nanti untuk perhitungan matematisnya itu tergantung kondisi spesifiknya. Jadi secara umum seperti ini, integral dq per t dari keadaan 1 ke keadaan 2. Oke, kemudian kita juga biasa mendeskripsikan kespontanan dalam hubungannya dengan entropi itu melalui kaidah matematis seperti ini. Jadi kalau sebuah proses itu dianggap akan terjadi secara spontan, maka delta S-nya lebih dari 0 gitu. Itu untuk sistem yang terisolasi, dalam artian kita tidak memperhitungkan perbedaan antara sistem dengan lingkungan begitu. Jadi delta S-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk sistem yang tidak terisolasi itu kita perlu mendeskripsikan delta S masing-masing terlebih dahulu. Jadi ada delta S sistem, ada delta S lingkungan, karena ketika bicara termodinamika kita akan melibatkan sistem yang sedang kita tinjau, kita juga melibatkan lingkungan tempat di mana sistem itu berdiam. Tapi pada hakikatnya ujung-ujungnya pun akan sama, nantinya delta S total itu harus lebih dari 0 jika kita anggap atau jika kita menginginkan bahwa proses itu terjadi secara spontan. Jadi nanti delta S itu delta S sistem tambah delta S lingkungan, nilainya harus lebih besar dari 0. Oke, kita secara logika saja mungkin bisa mengambil beberapa contoh kasus yang sederhana sekali tentang proses-proses yang terlibat di alam atau yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, yang bisa kita tinjau secara termodinamika 2. Misalkan untuk yang pertama itu ada kasus katakanlah mencairnya es di suhu ruang. Kita tahu kalau es atau air yang padat ya, berarti itu kalau di suhu ruang itu secara normal akan berada pada fase air. Jadi kalau saya punya es kemudian saya taruh di suhu ruang, maka secara natural atau secara spontan es tersebut akan mencair. Kemudian untuk contoh kasus kedua, misalkan saya punya minuman panas yang suhunya lebih tinggi dari si suhu ruangnya. Nah, nantinya ketika saya taruh minuman panas tadi di suhu ruang, saya diamin beberapa saat, begitu lama-lama secara spontan atau secara natural atau secara ilmiah atau secara logika saja, itu nantinya minuman panas tadi akan mendingin. Kemudian contoh ketiga, misalkan saya punya es kemudian saya celupkan ke dalam air, itu juga sama, nantinya mereka
misalkan saya anggap S ini sistem 1, air itu sistem 2, maka mereka akan mencapai kesetimbangan, sehingga dalam konteks entropi atau kespontanan, maka proses mencairnya es yang dicelupkan ke dalam air pada suhu ruang yaitu dianggap sebuah proses yang terjadi secara spontan. Itu beberapa contoh kasus yang bisa kita ambil contoh sebagai dalam konteks hukum 2 termodinamika, begitu ya. Oke, nah untuk perhitungannya sendiri atau contoh perhitungannya, misalkan saya ambil satu buah contoh kasus yang sederhana saja. Contoh kasus yang pertama tadi, saya punya es, saya letakkan di suhu ruang. Suhu ruangnya misalnya suhunya 27 derajat Celcius. Nah, bagaimana sih perubahan entropi yang terjadi pada es, ruangan, dan secara total? Jadi di sini kita menganggap es itu adalah sistemnya, kemudian ruangan itu adalah lingkungannya, dan yang akan kita tuju adalah perubahan entropi total. Kita tahu bahwa secara spontan es itu akan mencair dengan kasus seperti ini. Maka secara logika kita juga bisa memperkirakan atau memprediksi bahwa nantinya perubahan entropi total itu harus lebih besar dari 0 nilainya. Oke, sekarang kita coba selesaikan contoh kasus ini. Nah, di kasus ini itu nantinya kita akan melibatkan kalor. Jadi kenapa kalau misalkan saya punya balok es ini, saya letakkan di suhu ruang begitu, misalkan dalam wadah ada balok es beberapa, misalkan ini mereka itu masanya 500 gram. Jangan 500 gram, mungkin terlalu besar. Mungkin saya ganti saja persoalannya jadi 5 gram aja ya, misalkan. Oke, saya edit sedikit soalnya jadi 5 gram balok es. Ini dibiarkan dalam suhu ruang, nantinya mereka harus mencair, dan itu adalah proses paling normal dan paling ilmiah yang akan terjadi kepada si esnya. Nah, mungkin si esnya tiba-tiba tetap es walaupun di suhu ruang. Oke, nah untuk si es ini bisa mencair, itu kan pasti dia melibatkan adanya kalor yang masuk ke dalam es. Jadi kalor dari lingkungan atau dari ruangan itu akan masuk ke dalam es untuk berperan dalam proses pencairan si es tersebut. Kita tidak bicara kenaikan suhu dulu di sini, kita anggap suhu esnya itu 0 derajat Celcius ya. Jadi di suhu 0 derajat Celcius si es ini akan bisa mencair tanpa harus naik suhunya, karena ini adalah titik lebur si es ya. Nah, kalau misalkan esnya itu ternyata suhunya kurang dari 0 derajat Celcius, misalkan minus sekian derajat Celcius seperti itu, maka kita perlu melibatkan kalor yang memperhitungkan kenaikan suhu. Tapi di sini di contoh soal ini kita akan membicarakan tentang perubahan wujudnya saja, belum akan kita bicarakan tentang kenaikan suhu dulu. Oke. Nah, beberapa hal yang seharusnya perlu kita ketahui itu adalah kalor lebur es itu nilainya 334 kilojoule per kilogram, atau misalkan kita konversi, ini satuan standar, ini satuan kilojoule per kilogram. Itu kalau kita konversi ke satuan yang lain, misalkan ke joule per gram, itu juga sama nilainya 334. Joule per gram ya, joule per gram. Kemudian
Selanjutnya di situ kita tuliskan juga bahwa suhu lingkungannya itu adalah 27 derajat Celcius. Itu kita konversi ke Kelvin, berarti jadi 300 Kelvin. Karena dalam satuan SI ya, suhu itu satuannya Kelvin. Kemudian untuk yang 0 derajat Celcius juga sama, kita tuliskan 273 Kelvin. Oke, nah baru kita perhitungkan delta S atau perubahan entropi masing-masing. Jadi ada perubahan entropi untuk S-nya itu sendiri. Kemudian ada perubahan entropi untuk lingkungan. Dan terakhir ada perubahan entropi secara total selama proses berlangsung. Oke. Nah, tadi saya tuliskan di slide bahwa perubahan entropi itu persamaan dasarnya itu kan integral ya, integral dq per T dari keadaan 1 ke keadaan 2. Namun demikian, di sini kita tidak membicarakan kalor dalam fungsi temperatur, karena kalornya itu fungsinya hanya mengubah fasa. Maka kita anggap bahwa Q itu bukan fungsi dari temperatur atau bukan fungsi dari suhu, sehingga kita simply cukup memasukkan Q untuk peleburan ya, berarti Q per T saja, atau M kali L per T. Q-nya Q apa? Q-nya adalah Q S. T-nya juga TS. Masanya tentu saja masa S, kalor lebur S, ini T-nya juga TS lagi. Nah, ini kan kalau seperti ini kita tinggal memasukkan hal-hal yang tadi sudah kita ketahui. Masa S-nya sendiri itu adalah 5 gram. Kemudian kalor lebur S tadi 334 dalam satuan joule per gram. Kemudian suhu S-nya itu sendiri adalah 273 Kelvin. Ini saya kumpulkan satuannya di belakang saja. Jadi 5 gram, kemudian 334 adalah joule per gram, kemudian 273 Kelvin. Gram bisa kita coret sehingga hasilnya itu adalah hasil perhitungan ini dalam satuan joule per Kelvin. Hasil perhitungan saya itu sekitar 6,12 joule per Kelvin untuk perubahan entropi S selama proses berlangsung. Kemudian bagaimana dengan perubahan entropi lingkungan? Nah, perubahan entropi lingkungan itu juga sama, karena tidak melibatkan kenaikan maupun penurunan suhu. Jadi ini lingkungannya kan besar sekali ya, lingkungannya tempat es berada itu besar sekali, jadi suhunya tidak akan terpengaruhi hanya karena dia memberikan kalor ke es. Jadi ngasih kalor ke es, tapi suhu lingkungannya itu tetap, karena dia sangat besar dibandingkan si esnya itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan suhu yang terjadi dari sudut pandang lingkungan. Maka kita bisa menuliskan langsung yang berarti Q lingkungan per suhu lingkungan. Nah, berapakah Q lingkungannya? Itu kita perlu mengingat lagi bahwa ketika bicara dalam konteks kalor atau Q, ketika sesuatu menyumbang kalor,
ketika misalkan di sini berarti saya akan berulang di sini mungkin ya. Jadi ketika lingkungan menyumbang kalor sebesar Q ke S, maka lingkungannya itu sendiri akan berkurang kalor sebesar Q juga. Jadi nilainya itu akan sama, tapi untuk dari sudut pandang lingkungan kita beri tanda negatif karena kalornya diberikan kepada S begitu ya. Jadi si S itu menerima kalor, jadi positif nilainya, kemudian Q itu melepaskan atau memberikan kalor sehingga berkurang kalornya sebesar Q. Nah, dari konteks ini maka Q lingkungan itu akan berkurang sebanyak minus Qs gitu, dari konteks pertukaran kalor tadi. Jadi besar angkanya nanti akan sama, tapi untuk lingkungan nilainya negatif. Dengan demikian ini bisa kita tuliskan sebetulnya seperti ini ya, minus Qs dibagi T lingkungan. Jadi bagian atasnya itu akan sama, minus 5 kali 334, sedangkan T lingkungannya itu adalah suhu ruangan, yaitu 300 Kelvin. Hasil perhitungan ini itu adalah sebesar minus 5,57 Joule per Kelvin begitu. Nah, ini adalah perubahan entropi yang dialami oleh lingkungan selama proses ini terjadi, sehingga kita bisa tuliskan delta S total atau perubahan entropi totalnya itu adalah delta S dari S ditambah delta S dari lingkungan, yaitu sebesar 6,12 tambah minus 5,57 dalam satuan Joule per Kelvin. Nilainya adalah 0,55 Joule per Kelvin. Nah, kita lihat di sini itu nilainya adalah positif alias lebih besar dari 0. Karena nilai entropi totalnya itu lebih besar dari 0, maka kita bisa simpulkan bahwa benar proses pencairan es ketika berada pada suhu ruang itu adalah proses yang terjadi secara spontan atau akan secara natural akan terjadi itu ya seperti itu gitu ya, bahwa es itu akan mencair ketika diletakkan di suhu ruang, yang kita buktikan dengan nilai perubahan entropi total yang sebesar plus 0,55 ini atau lebih besar dari 0 ini gitu. Oke, nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi kalau kita tadi barusan sudah membahas tentang perubahan wujud es dalam suhu ruang, di mana kita tidak melibatkan kenaikan maupun penurunan temperatur dari sistemnya maupun dari lingkungannya. Nah, bagaimana kalau misalkan contoh berikutnya adalah proses pendinginan air panas di suhu ruang? Kan berarti kalau misalkan saya punya air begitu ya, misalkan saya punya air suhunya katakanlah hampir mendidih tapi belum terlalu mendidih, katakanlah 97 derajat Celcius di air panas begitu. Kemudian saya taruh diletakkan di ruangan begitu, diletakkan di ruangan terbuka yang sangat luas. Kita juga untuk konteks ini kita bisa secara logika menyimpulkan bahwa atau memprediksi bahwa secara natural atau secara spontan si air panas ini akan
turun suhunya. Jadi akan mengalami penurunan suhu hingga nanti akhirnya akan sama dengan suhu ruangannya. Katakanlah suhu ruangannya 27 derajat Celcius begitu ya. Nah, kalau kayak gini kasusnya gimana? Ini kan berarti melibatkan penurunan suhu ya. Nah, pada intinya atau pada prinsipnya itu hampir sama. Kita sudut pandangnya ketika melakukan perhitungan perubahan entropi, ya kita tetap perlu mendeskripsikan dulu perubahan entropi sistem, di mana sistem di sini adalah airnya. Kemudian kita juga perlu mendeskripsikan perubahan entropi lingkungan, dan kita juga akan mendeskripsikan perubahan entropi total, di mana secara natural atau secara spontan kan air panas tadi akan mendingin ketika di suhu ruang, maka delta S totalnya harus lebih besar dari 0 ya. Berarti delta S total nanti ketika dihitung nilainya harus lebih besar dari 0 gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibedakan dengan contoh yang sebelumnya. Kalau ya tadi yang sebelumnya cuma perubahan wujud, jadi tidak melibatkan kenaikan maupun penurunan suhu. Kalau di sini melibatkan kenaikan atau penurunan suhu, tapi tidak ada perubahan wujud apapun dari si airnya. Jadi si airnya tetap air, tidak sampai jadi es gitu ya, karena dia di suhu ruang, kondisi lingkungannya, bukan di lemari pendingin atau bukan di freezer. Nah, karena itu di konteks ini kita perlu memanfaatkan konsep integral. Jadi integral dq per t. Ini kita tidak bisa langsung keluarkan jadi q per t. Ini keliru karena kenapa demikian? Karena ada proses penurunan suhu dari sistemnya. Jadi kan suhu airnya itu akan turun secara gradual ya, atau secara transisional, tidak tiba-tiba dari 97 langsung jadi 27 gitu, tapi perlahan-lahan prosesnya itu terjadi sehingga akhirnya si air akan berada pada suhu yang sama dengan suhu lingkungan, tapi prosesnya terjadi secara berangsur-angsur begitu. Nah, karena prosesnya terjadi secara berangsur-angsur atau transisional atau gradually gitu, maka kita perlu memanfaatkan integral di situ. Nah, bagaimana kalau kemudian kita memanfaatkan integral di situ? Ya, kita tinggal manfaatkan, saya hapus sebentar. Kita tinggal memanfaatkan bahwa nantinya Q itu merupakan fungsi dari temperatur atau suhu gitu. Oke. Ini keadaan 1 ke keadaan 2 ya, dimana keadaan 1 itu airnya masih panas, keadaan 2 itu airnya sudah berada pada suhu kesetimbangan dengan suhu ruang. Kita asumsikan suhu akhirnya itu adalah 27 derajat Celcius. Nah, ini kita tinggal manfaatkan konsep yang hampir mirip dengan Q sama dengan MC delta T ya, walaupun tidak sama persis nanti. Nah, ini dq nya itu adalah M kali C kali dt. Jadi dt di situ maksudnya adalah si temperaturnya itu akan berubah suhunya berangsur-angsur. Kemudian di bawah itu kita tetap tuliskan T. Karena kita sedang membahas tentang air, ya berarti masanya massa air, C-nya C air atau kalor jenis air, dan T-nya pun ya nanti T. Ini kita lihat dulu fungsi matematisnya seperti apa ya. Kita belum akan memutuskan T-nya karena ini nanti akan berubah bentuk ya. Kalau Anda ingat di pembahasan tentang proses isotermal di termodinamika 1, saya kira Anda sudah bisa menebak ini nanti bentuknya menjadi seperti apa.
Oke, nah ini massa air dikali C air kan bisa dikeluarin ya. Massa air kali C air bisa dikeluarkan, sehingga menyisakan integral dt per T. Jadi dari kondisi 1 ke kondisi 2. Ini saya tidak akan memakai contoh yang detail sekali sampai ketemu jawabannya. Saya akan berikan garis besar perhitungannya itu kira-kira seperti apa gitu. Nah, ini massa air kita tinggal masukkan, kemudian C air, oke. Mohon maaf tadi saya melakukan sedikit perubahan ya. Nah, jadi untuk kasus ini mungkin untuk memperjelas kondisi yang sedang kita bahas, saya beri angka saja ya. Jadi massa airnya katakanlah di sini saya anggap 100 gram atau 0,1 kg berarti. Kemudian kita ketahui bahwa kalor jenis air itu nilainya adalah 4180 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian tadi suhu air dan suhu ruangan masing-masing itu saya ubah ke satuan Kelvin sesuai dengan satuan standarnya. Nah, tadi saya lanjutkan dari sini ya. Jadi untuk perubahan entropi dari airnya itu sendiri, kita manfaatkan konsep integral tadi, sehingga diperoleh M air kali C air itu kan tadi keluar dari integral, kemudian menyisakan integral dt per T. Nah, kita ingat bahwa integral dt per T itu hasilnya adalah seperti ini ya. Kita memanfaatkan logaritma natural atau ln dari T2 per T1. Jadi T dari kondisi atau keadaan 2 dibagi suhu dari keadaan awal, di mana suhu akhirnya atau suhu keadaan 2 nya itu adalah 300 Kelvin, yaitu suhu ruangan atau suhu lingkungannya. Sedangkan suhu awal dari air tadi itu adalah sebesar 370 Kelvin. Nah, hasil perhitungan ln dari T tadi itu akan menghasilkan nilai sekitar minus 0,21. Ini pembulatan. Hasilnya itu adalah sebesar, sebetulnya panjangnya, minus 0,2097 sekian. Ini saya bulatkan menjadi minus 0,21. Nah, kemudian saya kalikan dengan M kali C tadi, dimana masing-masing punyanya air, jadi M air kali C air, sehingga ujung-ujungnya perubahan entropi dari air ketika proses ini berlangsung itu adalah sebesar minus 87,78 Joule per Kelvin gitu. Itu untuk yang air. Nah, bagaimana dengan perubahan entropi lingkungan? Perubahan entropi lingkungan itu kita tidak perlu memanfaatkan integral sebetulnya. Kita cukup memanfaatkan kalornya saja langsung. Kenapa demikian? Karena di situ kan ini anggaplah ruangannya besar sekali gitu ya. Kemudian sistem yang air panas ini kita anggap cukup kecil saja begitu dibandingkan lingkungannya, sehingga tidak berpengaruh banyak secara gradual temperaturnya begitu. Jadi kita langsung memanfaatkan nilai Q atau nilai kalor yang tertambahkan ke dalam lingkungan ini gitu. Jadi kan ini kasusnya air panas di lingkungan yang lebih dingin, sehingga ceritanya Q itu disalurkan dari air panas ke lingkungan. Jadi air panas itu melepaskan kalor, sedangkan lingkungan itu menerima kalor. Nah, kalor yang diterima oleh lingkungan itu akan sebesar mc delta T dari si air panas tadi. Oke. Jadi kita tidak perlu memanfaatkan atau kita tidak perlu menggunakan integral lagi, karena kita tidak meninjau dari sudut pandang lingkungan ya. Dari sudut pandang lingkungan kita tidak meninjau secara gradualnya atau secara transisionalnya itu seperti apa, tapi langsung kita
manfaatkan nilai kalor yang masuk ke dalam lingkungan itu seberapa banyak sih, atau seberapa besar sih begitu. Nah, besarnya kalor yang masuk ke dalam lingkungan ya sama dengan mc delta T gitu. Jadi kalau saya tuliskan secara sederhana, berarti Q lingkungan ya itu sebetulnya sama dengan Q air begitu ya, atau minus lah. Jadi Q yang dilepaskan oleh air itu nilainya sama besar dengan Q yang diterima oleh lingkungan. Pada akhirnya itu akan seperti itu, sehingga kita manfaatkan mc delta T langsung. Ya, ini saya masukkan, ini masanya sama, masa air untuk C air, kemudian delta T nya berarti perubahan suhu dari suhu akhir air kurangi suhu awal air, berarti sekitar 70 derajat Celcius ya. 70 derajat Celcius atau Kelvin. Dan di sini nilai Q-nya itu positif ya, jadi nilai Q lingkungannya itu positif. Kenapa? Karena di konteks ini lingkungan kan menerima kalor ya, menerima kalor dari si air panas tadi. Jadi karena lingkungan menerima kalor, maka kita tuliskan Q dalam bentuk positif. Jadi positif Q seperti itu. Besarnya Q-nya ya tinggal 0,1 kali 4180 dikali 70 derajat. Kemudian T-nya itu adalah T akhir, jadi 300 Kelvin. Nah, hasil perhitungan saya perubahan entropi di lingkungan itu nilainya adalah sekitar 97,53 Joule per Kelvin. Oke. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa delta S total untuk kasus ini itu adalah delta S air ditambah delta S lingkungan, atau 87,78 ditambah 97,53 Joule per Kelvin, yaitu sama dengan 9,75 Joule per Kelvin. Nah, ini nilainya tentu saja positif dan atau bisa dikatakan lebih besar dari 0. Sehingga kasus ini juga kita bisa simpulkan bahwa terjadi secara spontan. Jadi air panas yang ditaruh di suhu ruang itu akan secara spontan suhunya menurun ya, atau mengalami proses pendinginan. Itu secara natural, itulah yang akan terjadi gitu. Nah, ini kira-kira yang perlu kita perhatikan ketika melibatkan kenaikan atau penurunan suhu ketika kita sedang mencari perubahan entropi gitu. Jadi memang langkahnya lebih panjang dibandingkan tadi ketika contoh di peleburan es pada suhu ruang tanpa mengalami kenaikan suhu ya, gitu. Oke, baik, saya kira untuk pembahasan mengenai hukum termodinamika 2 kira-kira seperti itu, atau hukum 2 termodinamika ya, kira-kira seperti itu. Sebetulnya ketika bicara mengenai konsep entropi dan sesuatu atau konsep-konsep lain yang berhubungan dengan hukum 2 termodinamika itu cukup banyak yang harus dibahas ya. Namun demikian, saya kira untuk pembahasan di mata kuliah fisika dasar, saya kira sampai sini itu sudah mencukupi. Mungkin kalau pembahasan yang lebih mendetail kita bisa bicarakan di mata kuliah lain yang lebih lanjut sedikit. Oke, dengan demikian kita selesai untuk pembahasan mengenai bab termodinamika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.